Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita kembali bertemu dalam perkuliahan yang dilakukan secara online. Saya Muhammad Azhar, insya Allah pada siang hari ini akan membawakan makalah mengenai hadis tematik keutamaan sedekah. Saya akan mengawali dengan 5 rukun Islam yang menjadi pondasi wajib bagi orang-orang beriman. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakat wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Salah satu dari rukun iman Islam tersebut adalah menunaikan zakat. Zakat itu hukumnya wajib. Jadi kita diwajibkan untuk menyisihkan sebagian harta yang dimiliki. Kata atau istilah-istilah lain yang serupa dengan zakat di dalam Islam itu ada yang disebut juga dengan infak dan sedekah. Dan ketiga istilah ini memiliki makna yang berbeda. Zakat itu hukumnya wajib dilaksanakan dan infak dan sedekah itu hukumnya sunnah. Kalau berbicara mengenai infak itu merupakan harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedangkan sedekah itu bisa bentuknya harta ataupun non harta. Jadi dia maknanya lebih luas. Yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat juga untuk kemaslahatan umum. Dan kita akan fokus pada pembahasan kita kali ini lebih pada membahas mengenai sedekah. Seperti itu, meskipun kata sedekah, zakat dan infak itu memiliki kemiripan dan sering digunakan dalam bahasa-bahasa Al-Quran yang intinya adalah menyisihkan sebagian harta yang dimiliki. Seperti itu. Beberapa atau banyak ayat yang menyebutkan mengenai sedekah itu, ya. Misalnya dalam surat Al-Munafiqun ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadukumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajali qarib fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Wa anfiqu, belanjakanlah sebagian dari harta yang kalian miliki. Kemudian fa asaddaqa, artinya maka bersedekah, ya. Yang menyebabkan aku dapat bersedekah wa akun minas sholihin. Dari ayat ini menyatakan bahwa belanjakanlah sebagian dari harta yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Rob, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Ayat ini mengindikasikan bahwa pentingnya, ya, urgensi dari melakukan sedekah itu sendiri. Sampai-sampai jangan sampai terjadi penyesalan, ya, jangan sampai penyesalan yang menyebabkan seorang hamba itu meninggal tapi belum banyak atau belum melakukan sedekah selama hidupnya, seperti itu. Kemudian kita langsung saja untuk mempercepat waktu. Saya coba bahas sedikit, ya, mengenai pengertian aja dengan ringkas. Zakat, ya. Zakat itu berasal dari kata zaka, ya. Zaka yang berarti suci, berkat, tumbuh dan berkembang. Seperti itu. Adapun secara istilah syariat itu didefinisikan sebagai pengambilan tertentu dari harta yang tertentu menurut sifat-sifat tertentu dan untuk diberikan kepada orang-orang atau golongan tertentu atau yang biasa disebut dengan mustahik. Ini adalah ayatnya, ada dalam surat At-Taubah ayat 103. Kemudian infak itu berasal dari kata anfaqa yunfiku yang artinya membelanjakan atau membiayai yang berhubungan dengan usaha merealisasikan perintah-perintah Allah.
Dalam kamus atau KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, infak adalah pemberian atau sumbangan harta dan sebagainya selain zakat wajib untuk kebaikan, sedekah dan nafkah. Kemudian sedekah berasal dari kata sadaqah yang berasal dari kata sidq yang artinya kebenaran. Sedekah merupakan harta atau non-harta, jadi bisa maknanya lebih luas, harta atau non-harta, yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha untuk kemaslahatan umum. Yang membedakan infak dan sedekah itu terletak pada batasan yang diberikan. Infak itu hanya terbatas pada amalan berupa harta. Ya, infak, nafkah. Kalau bahasa Indonesia kita biasa menyebutnya dengan nafkah, memberikan nafkah kepada keluarga, kepada istri, kepada anak, ya, kepada tanggungan seperti itu. Itu bentuknya adalah harta. Sementara sedekah itu cakupannya lebih luas. Seperti memberikan senyuman itu juga merupakan sedekah. Kita tidak mampu memberikan sebagian harta kita. Kita tidak mampu melakukan infak. Kita tidak memiliki kelebihan misalnya. Kita bisa memberikan sedekah dalam bentuk senyuman, menyingkirkan batu, ya ini batu dari jalan, duri, mengajarkan ilmu pengetahuan, sharing, ya kemudian memberikan jasa, ya mendoakan orang lain dan sebagainya itu merupakan bentuk-bentuk dari sedekah. Oke, itu berbicara mengenai pengertian. Jadi kita bisa membedakan apa bedanya zakat, infak dan sedekah, seperti itu. Kalau zakat kan itu wajib ya, seperti kita melakukan zakat fitrah, zakat mal ya, zakat penghasilan, itu sifatnya wajib. Oke. Kemudian kita masuk ke hadis-hadis ya, hadis-hadis yang penting yang berbicara tentang keutamaan dan manfaat sedekah ya. Banyak sekali keutamaan dari sedekah, Masya Allah. Dan ini mudah-mudahan bisa menjadi motivasi kita untuk banyak-banyak bersedekah. Keutamaan sedekah berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Yang pertama adalah meredakan murka Allah Subhanahu Wa Taala. Inna sadaqatas sirri tudfi'u ghadabir Rabb. Sesungguhnya sedekah yang tersembunyi dapat meredam murkanya Allah. Dari Sahih At-Targhib. Yang kedua, sedekah menghapuskan kesalahan dan memadamkan percikan api. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'u an-nar." Sedekah menghapuskan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Hadis Sunan Ibnu Majah. Kemudian sedekah menjaga pelakunya terhindar dari api neraka. Ittaqun nara walau bisyikkin tamratin. Maka peliharalah diri kalian dari api neraka sekalipun dengan sebiji buah kurma yang disedekahkan. Jadi sekecil apapun kita bisa bersedekah dan itu bisa menghindarkan kita dari api neraka. Hadis dari riwayat Bukhari dan Muslim. Tentu saja sedekah itu tidak terbatas pada kurma saja ya, bisa lebih umum. Seperti itu. Kemudian keutamaan berikutnya adalah pelaku sedekah berada dalam naungan sedekahnya pada hari kiamat. Hadis dari Rasulullah SAW, setiap orang berada di bawah naungan amalan sedekahnya hingga digelar pengadilan di antara manusia. Dalam hadis lain yang sering juga kita dengar mengenai 7 golongan yang mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Wa rajulun tatasaddaqa bi sadaqatin fa'akhfaha hatta la ta'lama bi shimaluhu ma qaddamat bi yaminuhu.
Dan seseorang yang menyedekahkan sedekahnya, ini salah satunya ya dari 7 golongan tersebut. Seseorang yang menyedekahkan sesuatu lalu ia merahasiakannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Keutamaan selanjutnya adalah sedekah mengandung penawar untuk berbagai jenis penyakit jasmani. Jagalah harta kalian dengan zakat, obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah, dan tolaklah bala dengan doa. Jika kita memiliki penyakit, atau keluarga kita memiliki penyakit, kita bisa menyarankan dengan banyak-banyak bersedekah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat penyakit tersebut. Sedekah juga mengandung penawar berbagai jenis penyakit hati. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW kepada orang yang mengeluhkan kekerasan hatinya kepada beliau. Dari Abu Hurairah bahwasanya ada seseorang yang mengeluhkan kerasnya hati kepada Rasulullah SAW, lalu beliau berkata, jika kamu hendak melembutkan hatimu, maka berilah makan orang miskin dan usaplah kepala anak yatim. Ya, melembutkan hati ya dengan memberikan sedekah kepada orang miskin khususnya. Allah menolak berbagai macam musibah dengan sedekah. Mohon maaf saya percepat karena waktunya singkat ya. Seorang hamba baru bisa sampai pada hakikat kebajikan sejati melalui amalan sedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Ali Imran ayat 193. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai' fa innallaha bihi alim. Kamu sekali-sekali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Seseorang yang bersedekah didoakan oleh malaikat di setiap harinya. Berbeda terbalik dengan orang yang menahan hartanya. Ini kawan-kawan bisa baca makalahnya ini dengan lengkap ya, yang disertai dengan hadis-hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf saya tidak membacakannya dengan detail. Kemudian pelaku sedekah dikaruniakan keberkahan baginya pada hartanya. Lalu tidak ada harta yang tersisa bagi pemilik harta melainkan apa yang telah disedekahkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan ganjaran bagi orang-orang yang bersedekah. Ini ada dalam surat Al-Hadid ayat ke-18. Kemudian tiada amalan sedekah ini ketika berkumpul dengan amalan puasa dan mengantarkan jenazah serta menjenguk orang sakit pada satu hari yang bersamaan, melainkan itu menjadikan pelakunya masuk surga. Jadi amalan-amalan yang dilakukan secara bersamaan dalam satu hari, yaitu sedekah. Kemudian pada saat yang bersamaan kita juga sedang melakukan puasa, mengantarkan jenazah dan menjenguk orang sakit. Ini bisa menjadikan pelakunya masuk surga. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis ini ya. Amalan sedekah terdapat di dalamnya kelapangan dada, kenyamanan, dan ketenangan hati. Kemudian sedekah juga merupakan bukti atas kesungguhan dan keimanan seorang hamba. Rasulullah SAW bersabda, "Was-sadaqatu burhan." Sedekah itu adalah bukti. Sedekah itu mensucikan harta, melepaskannya dari sikap-sikap buruk yang menerpanya, seperti kelalaian, sumpah, dan dusta, serta kealpaan. Nah, itu adalah sekian keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang bersedekah. Kemudian pembahasan berikutnya adalah sedekah-sedekah yang paling utama. Ya, berikut ini adalah sedekah yang harus diperhatikan, yang sebaiknya diperhatikan atau harus diperhatikan oleh kaum muslimin agar mendapatkan keutamaan ya. Yang pertama adalah sedekah itu tersembunyi. Ya, sedekah itu dengan cara sembunyi. Ini merupakan amalan yang paling dekat dengan keikhlasan dibandingkan dengan cara dengan terang-terangan.
Seperti itu. Sebagaimana dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 271. Jika kamu menampakkan sedekahmu itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Jadi tidak salah ya ketika kita bersedekah itu terang-terangan, tapi alangkah lebih baik jika dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian keutamaan berikutnya adalah bersedekah bagi orang sehat dan kuat. Ya, jadi sedekah itu lebih utama bagi orang yang lagi sehat-sehatnya, lagi kuat-kuatnya ya. Ketimbang orang yang sudah meninggal atau sedekahnya orang sakit. Nah, lebih utama adalah ketika kita masih sehat, ketika kita masih muda, ketika kita masih kuat. Seperti itu. Kemudian sedekah itu ditunaikan atau sedekah itu dilakukan setelah menunaikan perkara wajib. Jadi utamakanlah dulu perkara-perkara yang wajib. Ya, sebagaimana sabda Muhammad SAW, la sadaqah illa an zahri ghina. Tidak ada sedekah kecuali harta yang lebih. Sebaik-baik sedekah adalah harta yang lebih. Tunaikan yang wajib dulu, kemudian bersedekah. Pengorbanan seseorang sebatas kesanggupan dan kemampuannya, sementara ia dalam keadaan kekurangan dan butuh. Nah, ini juga keutamaan dari sedekah atau sedekah yang utama. Sedekah yang paling utama adalah pengorbanan orang yang kekurangan dan mulailah dari orang yang berada dalam tanggunganmu. Jadi kita misalnya sebetulnya kekurangan tapi kita masih sanggup untuk bersedekah. Dan sedekahlah mulai dari orang yang berada di dalam tanggungan kita, yang berada di sekitar kita, di dalam keluarga kita, seperti itu. Jika kita memiliki anak, maka sedekah itu lebih utama untuk anak-anak kita, keluarga kita. Kemudian nafkah untuk anak-anaknya. Ini dibahas ya, nafkah untuk anak-anaknya. Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila seorang memberi nafkah kepada keluarganya demi untuk mencari pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi sedekah baginya. Jadi memberi nafkah kepada keluarga itu juga merupakan bentuk dari sedekah. Sedekah kepada sanak keluarga terdekat. Orang-orang keluarga kita ya, keluarga-keluarga kita. Dalam Al-Quran, kamu sekali-sekali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Nah, di dalam surat ke-90 ayat 11-16 ini disebutkan ya, yang tetapi dia tiada menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Tahukah kamu adakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? Yaitu melepaskan budak dari perbudakan, memberi makan pada hari kelaparan, dan kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat ya, jadi kepada keluarga. Ya, apalagi dalam hubungan kerabat keluarga kita itu ada yang yatim. Dan atau kepada orang miskin yang sangat fakir. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda, seutama-utama sedekah adalah orang yang diberikan kepada sanak famili yang memusuhi. Jadi kita punya keluarga dan kebetulan ada masalah atau konflik. Nah, alangkah baiknya jika kita memberikan sedekah kepada keluarga kita yang memusuhi kita, seperti itu. Itu juga merupakan bentuk-bentuk keutamaan. Lalu sedekah kepada tetangga kita, ini juga utama ya. Ini adalah urutan-urutan dari keutamaan sedekah kepada tetangga kita. Sekiranya kamu masak kuah, maka perbanyaklah airnya dan bagilah kepada tetanggamu. Sedekah kepada sahabat dan rekan di jalan Allah. Seutama-utama dinar adalah dinar yang dibelanjakan untuk keluarganya, dinar yang dibelanjakan untuk perawatan binatang untuk berperang di jalan Allah, dan dinar yang dibelanjakan untuk sahabat-sahabatnya di jalan Allah. Hadis riwayat Muslim. Lalu sedekah yang dibelanjakan dalam jihad di jalan Allah.
Berangkatlah kamu, baik dalam keadaan merasa ringan ataupun berat. Dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Seutama-utama sedekah adalah kemah berteduh untuk para mujahid di jalan Allah, ataupun memberikan pelayanan di jalan Allah, atau tunggangan di jalan Allah. Ini mungkin relevan ya, untuk pada masa COVID ini kita memberikan sedekah kita dengan membantu, misalnya bagi para sukarelawan yang membantu pasien-pasien COVID. Nah, itu juga termasuk di dalam keutamaan sedekah yang dibelanjakan di dalam jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedekah jariah yaitu amalan yang masih menetap setelah meninggalnya seorang hamba dan mengalirnya pahala baginya. Jadi meninggal seseorang hamba, sedekahnya itu tetap jalan. Nabi Muhammad SAW bersabda, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah dan seterusnya ya, ini adalah perawi-perawinya. Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali 3 perkara, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat baginya, dan anak soleh yang selalu mendoakan. Hadis Sahih Muslim. Kesimpulannya adalah bersedekah merupakan tindakan mulia yang masuk ke dalam salah satu sunnah yang sangat dianjurkan bagi umat Islam. Umat Islam diwajibkan untuk sedekah dan meringankan beban mereka. Hal ini didasarkan tenggang rasa kesesama umat dan juga untuk kemanusiaan. Selain membantu sesama, ternyata banyak manfaat dan keutamaan yang bisa didapatkan oleh orang-orang yang bersedekah, seperti yang telah dipaparkan di atas. Keutamaan yang diberikan tidak hanya di dunia saja, melainkan juga di akhirat. Ini harusnya menjadi motivasi dan spirit umat Islam untuk mengamalkannya, agar kita mengamalkan sedekah ini secara optimal dan kafah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa selalu bersedekah, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.